Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Dadah, Salim. Halo guys. Hari ini ayah kami Dah. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Minggu kemarin tuh mau San Mari tapi nggak jadi, soalnya mendung waktu itu. Saya kira hujan. Akhirnya hari ini bisa San Mori lagi guys. Tapi ya itu sebenarnya agak serem-serem juga ini. Soalnya lagi pandemi COVID lagi naik-naiknya sini. Oh iya, by the way, kalau suara saya kecil mohon maaf ya, ini saya pakai masker. Jadi saya nggak tahu nih sebenarnya apa jelas apa enggak nih suaranya nih. Ada ninja putih guys. Mau isi bensin dulu lah guys ya. Gimana? Oh, situ. Pertama ya. Oke, kita jalan lagi guys. Ini saya mau naik ke atas daerah Tembalang lagi, tapi saya mau nyoba ke daerah Pemuda dulu guys. Pengen lihat yang itu tuh tempatnya anak-anak San Mori biasanya kumpul tuh di Indomaret Point. Rame nggak ya hari ini? Yuk kita lihat. Ini saya mau cerita kenapa saya ambil ini motor nih. Jadi dulu itu waktu saya masih apa ya, SMP apa SMA ya, saya lupa ya. SMA deh kayaknya. Itu sama yang namanya motor saya belum tertarik ya sampai SMA, nggak tertarik sama sekali. Tapi ayah saya, almarhum ayah saya waktu itu memperkenalkan saya sama yang namanya balap motor MotoGP.
Nah, disitulah saya baru mulai tertarik sama namanya motor, terutama motor yang model sport. Dan di situ tuh saya mulai sering baca-baca tabloid itu. Dulu ada tabloid macam-macam ya, ada model otomotif, motor apa ya, untuk banyak lah motor sama otomotifan gitulah. Nah, di salah satu biasa di salah satu kolom itu ada yang mengulas tentang moge-moge ini ya, dari luar ya. Dan dari situ saya lebih suka dengan desain atau modelnya yang keker. Nah, di tahun berapa ya itu pas pertama kalinya Valentino Rossi itu mulai naik itu saya baru pertama kali kenal MotoGP dan mulai seneng, sering baca-baca bukunya, mulai tertarik motor gitu pada saat itu guys. Cuman waktu itu di Indonesia tahun-tahun segitu belum ada yang bagus ya, motorsportnya, maksudnya nggak masalah kencengnya, tapi secara desain itu bagus, yang dari luar-luar gitu kelihatan keker. Kalau dulu kan macam NSR, Ninja itu kan desain udah lumayan, cuman kelihatan cungkring aja, kelihatan kurus, badannya kurang berisi, jadi kurang tertarik saat itu. Nah, akhirnya saya dibelikan motor sama ayah saya, motor second waktu itu ya, motor bebek second Kawasaki KC waktu itu. Terus pertengahan kuliah saya dibelikan kembali ya, karena sebelumnya itu kakak-kakak saya itu dibelikan motor baru ya, motor bebek baru, sedangkan saya pada saat itu dibelikan motor second. Dan waktu itu saya sebenarnya nggak mau permasalahkan sih, nggak mau permasalahan sama sekali. Tapi itu dikasih kesempatan, itu dikasih opsi itu, ya saya mau aja. Nah, waktu itu pengennya motor laki, dan yang pada saat itu yang sedang tren itu sebenarnya Honda Tiger. Itu udah cukup lumayan sih desainnya, cuman ya itu mungkin pertimbangan dari ayah saya, kalau Honda Tiger itu nanti kenceng, takutnya nanti saya balapan atau gimana gitu, saya nggak tahu. Saya nggak diperbolehkan waktu itu, disuruh pilih apa, mungkin mau Honda ini GL Max dulu itu, sempat dipertawakan GL Max, tapi kalau GL Max saya kurang suka ya, karena ya cc nya cuma 135, nggak ini, bodinya juga kurang, desainnya juga saya kurang suka ya. Yang mendekati Honda Tiger pada saat itu ya cuma Mega Pro, jadi akhirnya tawar menawar dan fix kita ambil Mega Pro pada saat itu. Nah, setelah saya ambil Mega Pro itu saya pakai selama 6 tahun atau 7 tahun, itu saya lupa, selama masa kuliah saya sampai saya menikah. Ya, itu motor juga ada problem ya saya di situ ya, sering macet, sering overheat gitu. Padahal ini nggak dipakai yang aneh-aneh, itu biasa aja makanya, tapi sering overheat. Dan yang terakhir itu sampai kabel kelistrikannya, kabel bodinya kebakar semua, nggak tahu kenapa itu. Akhirnya saya ganti semua itu kabel bodi. Nah, stop dulu guys. Nah, setelah ganti kabel bodi semuanya, ya berjalan normal sih. Tapi jujur aja sebenarnya dari segi desain saya kurang suka, jadi kurang, ya tidak ada yang istimewa lah di saya ya, pikiran saya dia kurang istimewa. Jadi
Jadi ya tidak saya perlakukan istimewa sekali begitu ya. Dan ya walaupun begitu, tapi itu jadi saksi bisu, itu Mega Pro itu menjadi saksi bisu PDKT saya sama istri sampai saya akhirnya menikah. Ya saya terima kasih juga itu sama Mega Pro itu. Nah setelah itu saya bekerja dan saya dapat motor inventaris dari kantor. Akhirnya tuh Mega Pro nggak pernah kepake, itu kayak cuma hari Sabtu gitu aja. Nah, daripada rusak, akhirnya saya jual. Dan pada saat itu saya sempat ngomong sama ayah saya, kalau misalkan suatu saat nanti saya akan beli lagi motor 200 cc ke atas lah, itu yang apa namanya, mau saya buat, kalau orang Jawa bilang kelangenan ya, yang di apa, benar-benar di apa ya namanya, kelangenan itu. Jadi apa namanya, disimpan lah, di motor simpenan. Karena kalau almarhum bapak saya itu punya kelangenan itu mobil. Bapak saya tuh suka mobil, suka motor, tapi kelangenannya dulu mobil VW. Nah itu terus pada saat itu sebenarnya sudah ada, kalau nggak salah itu pada saat itu sudah keluar Ninja 250. Nah ketika saya lihat motor itu tuh sebenarnya saya sudah tertarik, ini udah bagus ini, yang masuk Indonesia baru motor itu, yang pada saat itu yang kelihatan gagah, keren ya, mirip lah sama yang apa, moge yang di luar. Sudah tertarik dan rencananya ya pada saat itu pengen nabung untuk ya ambil itulah, atau nanti generasi selanjutnya. Terus saya nabung terus sampai pada akhirnya tuh keluar itu yang versi ini nih, versi kedua ya, yang Ninja FI pertama. Nah ketika keluar itu pertama kali itu memang ketika saya lihat pertama itu udah langsung suka dengan desainnya itu. Desainnya menurut saya udah wah paling bagus banget, futuristik juga, keren dan sesuai dengan harapan saya lah. Nah itu dari situ saya mulai semangat nabung itu. Inceran saya udah ada gitu. Ya ini motor ini saya nabung terus sampai akhirnya ya baru tahun ini baru kebeli dengan umur yang sudah tidak muda lagi ya. Tapi ya saya suka motor dari dulu, dan ini juga saya sudah ingin punya motor model sport. Sudah lama sekali saya ingin punya. Akhirnya saya nabung dan alhamdulillahnya bisa tercapai di tahun ini. Walaupun jujur aja nggak nyangka gitu loh ya, pokoknya saya cuma nabung gitu, terus tahu-tahu saya lihat loh kok bisa untuk ambil ini motor ini gitu. Dan melihat umur juga ya, nanti kalau mungkin 10 tahun ke depan saya juga belum tentu bisa bawa motor ini lagi ya. Saya mungkin bisanya mungkin umur sekarang, jadi saya ya ambil aja lah. Akhirnya alhamdulillah kebelilah motor ini, walaupun ya tentu second ya. Kalau yang barunya saya juga nggak mampu lah guys. Tapi ini mau motor second tapi istimewa, masih bagus semua alhamdulillahnya. Dan bagi saya yang dari 200 sebentar deh guys, ini sudah mau sampai ini Indomaret Pointnya ini. Saya cuma pengen tahu aja nih, di situ tuh masih rame apa sekarang sepi ya, soalnya kan nggak boleh ada kerumunan. Nah ini dia. Wow masih rame guys, keren juga, ternyata masih rame itu. Nah kalau kita
udah lumayan ramai sih, walaupun nggak seramai biasanya guys. Oke, kita jalan dulu. Oh iya, lanjut lagi ya guys. Nah, bagi saya pengguna motor ya maksimal, saya waktu itu sebelum pakai ini 160 cc ya Mega Pro itu, pakai ini ternyata tenaganya beda banget ya, luar biasa. Kalau napasnya kayaknya sih masih panjang ini napasnya, cuma yang membedakan itu tarikannya itu begitu RPM berapa ya, ke RPM rendah masih biasa sih, masih kayak Mega Pro gitu. Tapi begitu RPM berapa itu kemarin tuh kaget juga saya, ketarik kepala. Sampai saya kemarin bawa tas selempang itu sampai muter tasnya, kaget saya yang di video sebelumnya itu. Ya itu pendapat saya ya sebagai apa, user yang sebelumnya pakai motor 160 cc itu, ketika pakai ini, walaupun motor ini sebenarnya di kelas 250 cc ini sudah yang paling kecil ya tenaganya ya, tapi bagi pengguna yang belum pernah pakai 250 cc itu pakai ini, itu tenaganya tetap luar biasa. Perbedaannya tetap, aduh apaan tuh, diperbaiki ya, tenaganya tetap apa, overpower lah, dan nariknya tuh ya enak. Ini nariknya tuh enak, responsif. Mungkin bagi yang udah pernah naik moge yang mungkin cc nya 400 ke atas, ya ini biasa aja, tenaganya jadi tidak bertenaga kesannya ya. Tapi bagi yang belum pernah naik cc 250 ini sudah cukup sekali, apalagi dengan umur saya ya, kita nggak mungkin lah kenceng-kencengan. Kalau saya sudah dengan tenaga ini itu di dalam kota ini udah cukup, untuk dalam kota ini udah cukup, udah enak banget. Luar kota kalau menurut saya juga udah cukup oke juga, diajak narik enak kok, dan motornya ringan. Tapi saya juga belum pernah megang moge ya, tapi katanya otomatis lah ya, namanya moge mesin juga lebih besar, otomatis masih lebih berat. Kalau ini motornya ringan ya, sedikit berat pada saat berhenti, tapi nggak berat banget. Begitu jalan udah wah ringan banget, enak. Wah, ragu-ragu ini. Ya begitulah ya pengalaman saya pakai motor 250 cc, kesannya seperti itu, luar biasa. Wah, saya sangat enjoy sekali. Iya, kita lampu merah dulu. Nggak sadar tadi ternyata lampu sen masih hidup.
Itu dulu guys vlognya. Terima kasih ya.